wa yasihu bai'u kulli tahirin. Beliau di sini menjelaskan yaitu sebagian syaratnya mabi, syaratnya barang yang boleh dijual. Beliau katakan wa yasihu, dan boleh sah menjual setiap barang, setiap perkara yang tohir. Yang apa? Yang tohir, yang suci. Jadi kalau barang yang najis itu tidak sah diperjualbelikan. Kalau najisnya ittifaq, berarti ittifaq, tidak sahnya dijual belikan. Kalau najisnya ikhtilaf, berarti ikhtilaf kesahannya. Paham sampai sini ya? Seperti apa yang seperti kotoran manusia, itu kan najis, itu sudah ittifaq, nggak boleh dijual. Di samping tidak ada manfaatnya, nggak boleh, haram dijual dan tidak sah, diakadkannya tidak sah. Kalau yang ikhtilaf dalam kenajisannya, contoh seperti anjing, menurut mazhab Imam Syafi'i adalah najis yang mughalladzah, sedangkan menurut mazhab Maliki tidak najis masalah. Maka cara menjualnya pun ya sama. Atau jangan anjing lah, contoh seperti kotoran hayawan yang boleh dimakan. Menurut mazhab Maliki kan nggak najis. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran domba, itu nggak najis. Begitupun menurut Imam Istikhari, itu nggak najis. Nah, Istikhari itu salah satu ashab Syafi'i, satu ulama Syafi'i ya. Berarti menjualnya pun diikhtilafkan. Menurut qaul mu'tamad ya tidak sah, mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketika mengikuti al-Istikhari masalah ya bisa jadi sah. Paham sampai sini ya? Jelas. Atau 6, barang itu yang mutanajis. Ya, kalau yang mutanajis itu yang kena najis. Baju yang kena najis, ada tainya atau terkena kencing atau dan seterusnya. Kalau yang terkena najis ada dua, ada yumkinu tathiruhu, mungkin disucikan, tapi bukan disucikan dengan dabah, juga bukan dengan ihalah. Nah, ada yang mungkin disucikan, ada yang tidak mungkin. Kalau tidak mungkin disucikan, maka tidak sah dijualnya. Contoh seperti apa? Contoh seperti cairan, ma'iat, kayak minyak, susu, cairan lah, bukan air, cairan. Nah, itu apabila terkena najis masalan, itu nggak bakalan suci, digimanain ya tetap mutanajis. Maka ngejual minyak yang sudah terkena najis itu nggak boleh, walaupun sebanyak apapun menurut mazhab. Sebab mutanajis la yumkinu tathiru, mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Paham sampai sini ya? Itu mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Bahkan tidak boleh walaupun dihibahkan menurut sebagian ulama. Walaupun dikasih ya sama, tetap. Terus gimana? Ya udah begitu aja. Kalau hukumnya begitu aja. Di mazhab Syafi'i ya begitu. Berarti nggak ada solusi. Begitu. Jadi buang nggak boleh juga. Kalau menurut apa ya, yang mengatakan itu masih mal, kecuali bukan mal kayak najis kan dibuang nggak apa-apa. Kalau najis itu apa namanya, kalau bukan mal ya dosa dibuang itu. Nah, paham ya sampai sini ya? Jelas. Jadi
Kalau mutanajisnya mungkin disucikan, ya Bang Japar ngejual baju, ngejual sarung, kan itu bisa disucikan ya. Yang nerima disucikannya itu boleh. Nah, terus muntafa'in bihi intifa'an mubahan, yang bisa diambil manfaat, yang boleh diperbolehkan, dan yang dimaksud, ya yang disenangi begitu. Bukan manfaat bagi segelintir orang, tapi memang manfaatnya manfaat maksudah. Orang-orang sekarang kan kayak gimana ya beli itu manfaat. Ini contoh, maaf ya, ini sekedar contoh aja. Kita kan kalau ngehadirin contoh, apalagi ngaji siang-siang begini riat kan otak. Antum tahu komik obat batuk? Itu di sebagian daerah komik itu dijadikan untuk mabuk, untuk minuman keras. Nah, komik itu. Nah, komik itu tadi apa komik itu? Ya jadi obat. Nah, untuk obat kan. Nah, kalau komik dipakai untuk obat itu namanya intifaan maksudan. Memang setiap orang kan emang begitu. Menggunakan komik memang untuk apa? Untuk begitu. Paham ya? Nah, ketika komik mau dipergunakan bukan pada manfaat, ada manfaatnya tapi goir maksud dan tidak diizinkan oleh syara, itu yang paling penting sih. Ya nggak bisa. Paham ya? Nah, manfaat maksud dan harus mubah. Makanya jual alat malahi nggak boleh. Nah, menurut ya jumhur ulama, ya musik-musik, ngejual gitar itu haram. Makanya dari ngaji kita sekarang ini, ya kita harus diniatkan ingin bisa ngamalin ilmu, bukan sekedar tahu hukum. Nah, gimana kalau HP ada suara musik di HP? Nah, itu ikhtilaf ulama. Kebanyakan ulama bukan mengatakan ini bukan musik, bukan atau musik, walaupun sama. Tapi kalau sekira-kira itu bisa melupakan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi haram. Nah, cuman kebanyakan saking banyaknya musik zaman sekarang itu, ya kayak madhab jumhur itu kayak nggak dipakai zaman sekarang itu. Jadi madhabnya madhab ya segelintir ulama lah. Nah, sebagian ulama begitu. Sampai sini jelas ya. Nah, tidak boleh tuh. Terus rokok juga sama. Kalau yang ikhtilaf rokok manfaatnya intifanya la yubah ya indal jumhur, maka menjual rokok itu haram. Dan ketika menjual uangnya itu yang diterima, maka itu tidak halal. Kata ulama tidak halal. Dan satu sama lain ada kewajiban. Orang yang mengambil rokoknya itu si pembeli wajib mengembalikan rokoknya. Orang yang mengambil uangnya si penjual wajib mengembalikan. Walaupun di akhirat tidak ada tagihan karena memang ribo pada ribo. Nah, jadi kalau masalah kamu mengambil uang tanpa hak, enggak kalau seperti itu. Nah, tapi kalau jual beli haram itu ada siksanya, beda lagi. Seperti itu. Nah, di sini memberikan contoh yang manfaat ghairi maksudah itu seperti orang membeli harimau tujuannya supaya disegani begitu. Supaya wah begitu. Supaya disegani. Nah, itu ghair maksud, enggak boleh. Paham ya? Itu intifanya ghair maksud. Terus mamluk, ya barangnya harus kita. Maksudnya mamluk itu punya wilayah. Kemarin sudah dijelaskan ya. Punya wilayah sudah dijelaskan. Wasarrahal musannifu bihadhil asya fi qawlihi. Nah, mafhumnya dijelaskan oleh musannif bi wala yasihu bai'u ainin najisatin. Sudah jelas kan? Ini menjelaskan mafhum. Wala mutanajjisin ka khamrin wa duhnin mutanajjisin wa nahwihi mimma la yumkinu tathiruh. Ini mutanajis yang mungkin tathir dan tidak, ini sudah dijelaskan di Fathul Mu'in juz awal, di antaranya di bab najasat. Ini sudah dijelaskan. Nah, wala bai'u ma la manfa'ata fi, dan atau menjual yang tidak ada manfaatnya.
sama sekali. Nah, tidak ada manfaatnya. Seperti ngejual ngejual lalat, ngejual semut, itu nggak boleh. Ngejual batu kerikil cuma 2 biji 3 biji, kan nggak pantas jadiin batu ali juga. Nah, kaakrobin wanamlin, seperti ngejual kelajengking, buat apa? Wasabuin, sabu la yanfa, yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, bisa kayak menjual kucing untuk supaya menghilangkan tikus yang ada di rumah, itu maksud boleh itu, karena tikus itu membahayakan. Iya, membahayakan tikus itu. Dia bisa masuk ke dalam, giginya itu sedikit, itu tiang itu bisa roboh tuh sama tikus. Sedikit. Coba kita lagi enak-enak, gimana lagi pengantin Bang Japar misalkan, rubuh. Itu luar biasa kan, gak lucu kita. Begitu di rumahnya diangkatin itu Bang Japar lagi gimana coba? Itu kurang indah Bang Japar. Nah, lintah boleh kalau untuk pengobatan, karena ada manfaatnya. Jadi manfaatnya yang diizinkan oleh syarat. Sampai sini jelas ya. Alhamdulillah. Faslun fir riba, ini menjelaskan riba. Riba itu jual beli juga sama. Cuman riba itu ya tukar menukar, tapi tukar menukarnya itu dalam bentuk dalam bentuk makanan. Makanannya di mazhab Imam Syafi'i umum, baik makanan pokok atau makanan untuk senang-senang, makanan ringan, atau makanan untuk obat. Nah, obat-obatan di mazhab Imam Syafi'i sama. Yang namanya tukar makanan dengan makanan lagi ada persyaratan yang lebih, yang kalau tidak dipenuhi persyaratan tersebut akan jadi riba. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Nah, dan riba itu berjalan di emas, az-zahab wal fiddah, dan perak. Nah, berjalan di az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Artinya itu mempunyai persyaratan-persyaratan. Ketika kita tukar emas dengan emas, kita tukar perak dengan perak, termasuk emas dan perak itu adalah uang. Uang dinar, yaitu uang emas, uang dirham, uang perak, ketika tukar menukar ada persyaratan khusus. Apabila tidak dipenuhi, terjadi riba. Dan sekarang nggak ada tuh uang dinar, uang dirham, terlalu berat. Sekarang adanya uang kertas, ya uang kertas termasuk. Nah, uang kertas juga, kalau tukar uang kertas sama uang kertas tidak memenuhi persyaratan, itu akan terjadi riba. Paham ya? Jadi riba itu di makanan, mat'umat ya, dalam zahab dan dalam fiddah, dalam 3 perkara. Nah, ada yang lebih umum dari itu. Dia lintas lintas yang tadi gitu, yaitu riba qarad, riba ngutang, riba pinjaman. Kalau riba qarad itu enggak terbatas di makanan, enggak terbatas di emas, enggak terbatas di perak. Apapun perkara yang sah diqaradkan, yang sah dipinjamkan menurut agama, ketika mengambil kemanfaatan, maka itu akan terjadi riba. Walaupun manfaatnya bukan satu jenis. Bang Japar pinjam uang ke saya. Saya pinjam uang, kata saya, berapa Bang? 101 juta. Ya nanti gantiin ya 1.100.000. Itu riba. Itu min jinsihi. Atau begini, Bang Japar pinjam uang ke saya 1 juta. Kata saya, ya mau pinjam motor ke Bang Japar, kan dia juga punya utang ke saya. Punya motor kan nggak satu jenis, itu haram, dosa besar. Tidak boleh. Bahkan begini, Bang Japar punya utang ke saya 1 juta. Akhirnya Bang Japar nanya ke saya. Kata Bang Japar, antum katanya jualan sarung. Betul, saya jualan sarung. Berapa harga sarung? Saya biasa jual ke Pirli, ke Rofi, ke Semi masalan 100.000. Tapi karena Bang Japar punya utang ke saya lebihin 105.000. Itu juga haram. Padahal kita ngejual. Kalau melebihkannya karena memang Bang Japar itu punya utang. Kalau karena dia memang orang punya, kita lebihkan, nggak apa-apa. Tapi kalau punya utang, jenis kemanfaatan itu haram, dosa besar. Paham sampai sini ya? Jelas.
Nah, kadang-kadang orang itu menyangka yang diharamkan oleh ulama itu kredit. Enggak, kredit itu enggak haram. Jumhur ulama tidak mengharamkan kredit. Walaupun beda harga. Kita cash 1 juta, nah, dikreditkan 1 juta 200 1 bulan, 1 juta, misalkan lebih gitu 1.300.000 beberapa bulan. Terus begitu itu enggak. Sama sekali. Kenapa? Karena kredit itu babnya bab jual beli, bukan bab uang pinjam. Nah, beda-beda. Riba itu adanya dipinjam, ya. Dijual beli. Dapat dipinjam, bukan dijual beli. Paham? Kalau dijual beli nggak ada. Nggak ada. Ya, betul. Tadi saya sudah jelaskan. Ada juga riba. Saya menjual ke Bang Japar sarung 105.000 riba. Bukan jual belinya. Karena saya ngemanfaatin orang yang ngutang ke saya. Paham ya? Sampai sini jelas ya? Nah, kita membeli motor, kredit. Kita beli HP, kredit. Begitu. Apakah riba? Bisa dikatakan riba, tapi bukan karena kredit. Itu kredit cuma nama. Kita harus lihat hakikat. Hakikat barang. Kita datang ke showroom misalkan, pengen motor ini berapa, begini, kita nggak punya uang cash, ya, kita hanya punya uang 4 juta, pengen PCX misalnya, atau 5 juta, pengen NMAX, begitu. Nah, showroom, ya, saya punya uang segini nih, kalau punya uang segini, kamu begini, kredit kan, di kredit, datanglah pihak karena sudah kerjasama, misalkan dengan leasing atau dengan bank ya, ya udah, kata bank, kalau kamu pengen begitu, saya kasih uang nih, kasih pinjam, dibayarin lah sama bank ke showroom itu matalan, ke yang punya motor, bayar, jebret, dilunasin, harganya misalkan 12 juta nih, harga motor NMAX atau PCX, atau 15 juta, bayar semuanya. Nanti kita, jadi bank itu ngutangin ke kita, paham ya? Kita punya utang ke bank, nah bank nggak mau dibayar 15 juta lagi, dia pengennya 20, 35, bahkan sampai 40, itu begitu. Nah, itu haram besar. Tidak boleh. Tidak boleh bukan masalah karena kredit, karena ngutang. Ngambil kemanfaatan. Sampai sini jelas ya? Jadi bisa itu boleh? Bisa boleh. Kenapa? Syaratnya 2, ya. Pertama, si bank itu ke showroom jangan ngutang tapi membeli. Nomor kedua, membelinya harus sah, dan bank juga ke kita harus jual beli. Contoh, bank itu datang, begitu kamu pengen datang ke bank, nanti saya beliin, kata bank, beliin lah cash sama bank, nanti kita akan sama bank, kata ke bank akadnya bahwa saya membeli motor dengan jangka 2 tahun, setorannya 1.850.000 selama 2 tahun, DP-nya 5 juta atau 4 juta, seperti itu. Itu boleh karena itu jual beli. Mau ngambil seberapapun bank itu gak apa-apa. Paham sampai sini ya? Nah, selagi bank itu ke showroom akadnya tidak sahih, maka itu jatuhnya bank itu bukan membeli, tapi meminjamkan, dan itu haram, riba. Paham ya? Ini harus hati-hati di sini. Ini mazhab jumhur. Artinya mazhab jumhur, ya mayoritas begini berpendapatnya. Ada orang yang bilang, ulama juga yang bilang, ada kaidah idza tawassatatil ain fala ribalah. Idza tawassatatil ainu fala ribalah. Kalau wujud ainnya ada, maka nggak ada riba. Itu kan motornya ada. Kalau sudah motornya ada, ya gimana pun nggak bakalan jadi riba. Paham nggak? Ya ini udah aja jual beli. Begitu ya terserah lah gitu, saya hanya menjelaskan. Nah, terserah. Paham Jabar ya? Nah, nanti bahas barang yang boleh dikorot dan tidak boleh dikorot ada berapa, itu dijelaskan ya, secara umum, maksudnya secara umum dalam fikih itu, yang dipinjamkan itu adalah sesuatu yang mahsur bil kaili wal mizan wal wazn, ya, yang ma yasihu fi salam, sesuatu yang boleh diakad salamkan, yang mahsur, seperti meminjamkan beras, karena beras itu ditimbang, beras itu ditakar, itu boleh tuh. Ya, kalau meminjamkan bangku nggak sah. Kalau meminjamkan ngutangin beras, bukan ngutangin nganjuk ya, beli dianjuk dulu gitu uangnya nanti, bukan, ini ngutang, ini ngutang pinjam. Kalau kita kan istilah pinjam itu di uang aja. Kalau istilah korodun dalam
dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam apa? Dalam fikih itu nggak begitu, paham ya? Jelas ini. Pokoknya sesuatu yang ditimbang di liter itu boleh diutangkan, paham ya? Boleh. Nah sehingga contoh Bang Japar pinjam ini, coba pinjam dulu beras lah 5 liter gitu, boleh Bang Japar, tapi saya pengen nanti beras yang bagus yo, balikinnya. Itu haram, riba, jelas itu. Sampai sini jelas ya? Makanya harus jelas. Kalau antum antara nganjuk sama pinjam itu akadnya harus jelas. Kalau di kita kan masih agak abu-abu tuh. Kayak mirip nganjuk. Ini mau beli contoh masalah. Ini kita lagi contoh. Mudah-mudahan antum paham suatu kali saya berikan contoh ya. Contoh masalah. Ini contoh saja. Salah, nggak salah bukan urusan. Contoh taruh baju itu adalah misliyat ya, yang boleh diqarad, diutangkan. Berarti baju itu satu boleh diqarad, diutangkan. Yang kedua boleh dijual, paham ya? Baju itu boleh dijual, boleh diqarad, ya boleh. Oke. Dan jual itu kan ada dua, ada jual muajjal yaitu kontan, ada jual muajjal yaitu ditempokan, paham ya? Coba perhatiin baik-baik antara mengutangkan baju qard, saya sekali lagi qard, mengutangkan baju sama apa tadi? Sama muajjal. Nah ini harus atau perhatiin. Itu dalam akad saja bedanya. Contoh begini. Kata Bang Japar bilang ke saya. Begini, saya mau ngutang baju. Maksudnya nganjuk baju, beli baju tapi uangnya nanti. Paham ya? Halo? Uangnya nanti. Berarti B tuh. Gak ada riba di situ tuh. Paham? Pengen apa ngutang itu, ngutang baju. Nanti digantiin baju lagi atau senilainya. Paham ya? Itu berjalan riba di situ. Paham ya? Nah, begitu. Kalau baju itu maksudnya qard, ketika baju ini harga masalan ya bisa dibalas baju lagi kayak begini, misalkan alisan dengan alisan lagi, atau alisan ini 120.000. Tapi kalau digantikan sama uang nanti saya minta 140.000, ada 20.000 tuh. Itu haram itu. Paham ya? Iya. Begitu. Sudah melebihi nilainya. Begitu. Orang itu kayak nggak bisa ngebedain antara B muajjal sama qard. Paham sampai sini jelas? Nah, makanya awal dari fikih itu harus menghafal matan dan ta'rif. Ta'rif itu harus betul-betul hafal. Nah, oke. Riba bi alifin maksuratin lugatan az-ziyadah wa syar'an muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. Muqabalatu iwadin bi akhar artinya bermuqabalah, menukar satu iwad dengan yang lain. Beras tukar dengan yang beras. Majhulat tamassul fi mi'yari syar'i, yang tidak diketahui fi mi'yari syara', ditimbang dalam timbangan agama, mi'yar syara'. Nah, ya, nanti itu ini perikhtilafan yang harus ditimbang lagi, yang biasa ditakar, yang biasa diliter lagi begitu. Nah, tapi ini adalah wazan Nabi. Begitu kailun Nabi. Dan ini masalahnya panjang. Sekarang kita sederhanakan dulu aja. Kita tidak tahu timbangannya, ukurannya. Ketika akad itu juga riba. Atau ma'atakirin fil iwaba ini tahu, tapi saya sudah berikan berasnya ke Bang Japar 10 kilo. Bang Japar baru mau ngambil ke rumah. Paham ya? Di majelis akad nih Bang Japar saya tuker ya, beras ini 10 kilo. Saya beras putih, Bang Japar beras merah. Ini 10 kilo. Oh iya, nanti saya ini dulu ya, ngambil dulu di rumah. Diambil aja sama Bang Japar itu di majelis akad itu, datang aja ke rumah. Itu riba juga. Ta'khirin fil iwad. Paham ya? Saya salah. Fil iwad ini tuh saya belum, Bang Japar belum. Majelis akad itu. Bang Japar kita ini yuk, saya sudah punya ini beras 10 kilo. Antum ada gak beras 10 kilo? Ada, kita ngambil yuk. Itu pada ngambil dua-duanya begitu. Nah, itu gak boleh. Atau awahadihima. Saya duluan, Bang Japar akhir. Sampai sini jelas ya? Itu riba haramun wa innama yakunu fi dhahabi wal fiddati wal manumat. Wal matumat ini jelas ya. Riba itu hanya ada di situ, zahab, fiddah dan matumat.
Matumat itu mayuksadu ghaliban lit-ta'am, yang biasa dimakan. Kalau batu kan nggak biasa dimakan, tukar batu sama batu ya nggak apa-apa. Lebih juga ini yang biasa dimakan, makannya baik ikhtiyat, seperti nasi, gandum dan seterusnya, au tafaqquhan, atau memang untuk jadi makanan ringan, makanan tambahan aja, atau tadawian, atau untuk obat-obatan. Wala ya jadi riba fi ghairi dzalik, riba tidak berjalan. Makanya awas tukang dagang nih, masalah tukar bakso sama bakso, nah itu hati-hati tuh. Nah, wala yajuzu bai'u dzahabi bidzahabi walal fiddati kadzalik, tidak boleh nukerin menjual emas dengan emas, fiddah dengan fiddah, kadzalik abil fiddah madrubaini kana au ghairu madrubain, dicetak atau tidak dicetak, illa mutamathilan ay masalan bimathalin fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Paham ya? Fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Tidak boleh emas dengan emas, walaupun ini emas dulu, ini emas baru, nggak sama. Uang pun begitu, kamu tukeran uang 100.000 rupiah sama receh sama yang ini, kita ngambil untung di situ, nggak boleh. Harus mutamathilan, harus sama. Paham ya? Nakdan, dan harus kontan, yadan biadin saling serah terima. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan, kalau ditakjil, ditempokan, fala yasih, lam yasika, maka tidak sah tukarnya, baiknya. Jelas sampai sini ya? Wala yasihu bai'u mabta'ahu syasu hatta yaqbidahu, dan tidak sah menjual barang yang dia beli, kecuali dia serah terima dulu. Contoh saya telepon, Pik, ya, misalkan, antum katanya jualan sarung. Betul, jualan sarung. Berapa di antum sarung satu kodinya, sarung BHS? Satu kodinya, masalahnya contoh berapa ya BHS ya? Satu kodi itu berapa sih, 20 ya? Oh, BHS 30 juta satu kodinya masalah. Ajib. Dah. Bener ya, udah. Saya nelpon lagi, bener gak Bang Japar mau beli BHS? Ya benar. Berani berapa Bang Japar satu kodi? 35 juta begitu. BHS kan mahal, ada yang 6 juta satu sarung itu. Oh iya, langsung saya transfer ke Ropik, beli kirimin tuh ke Bang Japar. Sudah saya beli, sudah kirim Bang Japar, itu gak boleh gitu. Wala yajuzu bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Paham ya? Kecuali barang sarung itu sudah saya terima dari Ropik, baru saya kirim ke. Sampai sini jelas? Nah, kok banyak ya orang yang gak kayak begitu. Jangan cerita banyak. Kalau cerita pikir-pikir aja, jangan digabungkan sama realita. Paham ya? Dari dulu juga orang memang sudah banyak menyalahi, apalagi sekarang. Nah, beda itu masalah beli. Beda lagi Bang Japar kalau ke saya pesen. Beda lagi saya mengadakan barang. Iya, beda lagi. Itu panjang lah permasalahannya. Jadi kayak ngaji matan, kita nanti bukan ngaji sarah. Kalau ngaji sarah harus cepat. Nah, as-sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Ya, baik dia jual ya untuk ba'i, untuk dirinya, atau untuk yang lain. Paham Japar ya? Alhamdulillah. Sawa'un ba'ahu lil ba'i, ya walaupun ke si penjual begitu, ke Ropik lagi, padahal barang ada di itu belum saya terima, nggak boleh. Jadi harus dikobat dulu. Bau sedekah juga sama, kan bisa dijelaskan di Fathul Mu'in. Mau sedekah juga sama gitu. Kalau sedekah itu terima dulu baru yang lain. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ajib ya, luar biasa. Ngamalin mazhab Imam Syafi'i zaman sekarang mau jadi wali udah. Imam Syafi'i keras, mazhab Imam Syafi'i luar biasa. Melihat amrod gak boleh, amrod berjamaah juga gak boleh. Begitu, luar biasa. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual laham dengan hayawan. Ini bukan hanya laham, bermakna laham kayak gaji,
ati dan seterusnya. Itu juga tidak boleh seperti itu. Bai'ul lahmi sawun kana min jinsihi ka bai'il lahmi syatin bisyat aw min ghairi jinsi lakin min ma'kulin ka bai'il lahmi baqaratin bisyat. Paham ya? Min ghairi jinsi lakin min ma'kulin itu gak boleh. Kita kayaknya masalan pengen daging domba nih, pengen nyate domba, kita punya daging sapi masalan berapa ya, 5 kilo. 5 kilo tuh berapa sih? Daging sapi sekarang 120.000. Taruh 10 kilo, kalau 10 kilo berapa? 10 kilo 10 dagingnya aja, maksudnya dagingnya aja. Nah, tuker sama domba tuh. Tuker sama domba, begitu itu gak boleh. Atau domba sama domba, daging domba sama domba lagi. Itu gak boleh. Karena menjurung riba. Paham ya? Menjurung riba. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan. Boleh menjual zahab beda jenis dengan fiddah, dengan perak. Saling lebihkan. Boleh, kayak uang rupiah kita tukar sama uang real, sama uang dolar gitu, sama euro, sama apa? Bukan rupiah lagi. Itu boleh. Tapi kalau rupiah dengan rupiah tidak boleh. Mutafadil. Terus sama 100.000 ya, 100.000 lagi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ayahalan maqbudan qabla tafarruq. Maqbudan qabla tafarruq. Terus diterima sebelum kita pisah di majlis. Wa kadzalikal mat'umat. Begitu juga makanan la yajuzu bai'ul jinsi minha bimitslih illa mumatamasilan nakan. Kalau beras sama beras ya harus sama timbangannya dan harus kontan dan harus serah terima di majlis akad. Begitu, kecuali kalau beda ya boleh. Misalkan beras 1 kilo kita tukar dengan gula 5 kilo. Paham ya? Itu boleh. Lakin dan halan maqbudan qabla tafalau tafarraqal mutabayi'ani qabla qabdi kulli batala aw ba'da qabdi ba'dihi. Halan maqbudan qabla tafalau tafarraqal gimana kalau mutabayi'ani sudah bisa sebelum diterima, ya batal akannya, atau setelah diterima sebagiannya, maka fa fihi qaula tafriqu sufqah. Dalam masalah ini, dalam qabdi ba'dihi itu ada masalah 2 qaul tafriq as-sufqah. Tafriq sufqah itu ya sufqah itu akad, membedakan akad. Nah, itu ada yang mengatakan tidak sah semuanya, berarti ini juga tidak sah semuanya. Ada yang mengatakan sah di dalam yang sah saja. Paham ya? Qaul tafriq as-sufqah. Wala yajuzu bai'ul gharar, tidak boleh bai'ul gharar ka bai'i 'abdin min 'abidi aw tayrin fil hawa. Bai'ul gharar tidak boleh. Apa itu bai'ul gharar? Bai'ul gharar itu mantawat anna akibatuh. Ya, mantawat anna akibatuh, sesuatu yang tertutup akibatnya. Ini untung apa untung nggak tahu nih. Kita ngejual ubi yang masih ditanam di dalam. Itu mantawat akibatnya. Walaupun ada tanda-tanda. Mantawat akibatnya. Nggak boleh itu. Au mataraddada baina amrayni aghlabuhuma akhwafuhuma. Nah, atau ini bisa untung bisa enggak, tapi ya kayaknya enggak, kayak begitu. Yang lebih ininya enggak, ini kerugi begitu. Kayak ngeborong apa masalah begitu, kayak tebak-tebakan begitu. Tapi lebih ini itu gharar. Beda lagi masalah kharas. Kalau keahlian ada, lihat di beli buah yang ada di tangkal tapi kan bisa dilihat gitu kan sama ahlinya, oh ini sekian kilo nih kayak gitu, itu sudah ada ahlinya gitu kan, itu boleh itu ya. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau zaman sekarang itu beli mystery box ya sama ya, bisa kayak ini sebut nggak tahu apa itu mystery box itu berjelasnya. Mystery box itu kayak Indian kan ya, kita beli kotak gitu rezeki-rezekian umpama satu kotak iya 20 jelas ribu. jelas tuh nggak haram itu mah jelas haram. Termasuk belu ciki anak-anak itu nggak boleh itu sebetulnya. Yang ada hadiahnya itu, yang ada hadiahnya. Iya, kadang-kadang cikinya 5 itu karena ngelembung aja dia, cuma 5 biji Zat. 1.000 yang ini sekian, iya sedikit, itu gak boleh. Ada lagi baik mu'allabat, itu diperbolehkan, cuman karena itu pertama hajat, yang kedua mu'allabat itu yang disegel, kayak antum beli susu, antum beli sarden, itu mu'allabat yang disegel. Itu ya sama, itu gharar juga sebetulnya, kan gak kelihatan barang yang di dalamnya,
Cuman yaitu kebanyakan memang enggak sudah diketahui di dalamnya seperti, dan kita ada hajat ke situ, itu enggak apa-apa. Itu dijelaskan dalam Syarah Yaqutun Nafis. Sampai sini jelas ya. Jadi bai'ul gharar itu mantawat anna akibatu aw mataraddada baina amrayni aghlabuhuma akhwafuhuma. Termasuk di dalamnya bai' mubham dan bai' majhul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.